Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan berdoa dengan khusyuk. Ya, sebelum Ustazah membahas materi fikih pada minggu ini, Ustazah izin menyampaikan aturan saat teman-teman menyimak video. Yang pertama, pastikan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, menyimak video dengan posisi nyaman. Yang ketiga, menyimak video dengan seksama. Nah, teman-teman, pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan mengenai bab sholat. Minggu kemarin kita sudah masuk pada pembahasan bab sholat, yaitu diantaranya syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat, dan saat ini untuk pekan ini kita akan membahas mengenai wajib-wajib sholat dan sunah-sunah sholat. Apa itu wajib sholat? Ya, wajib sholat adalah gerakan atau ucapan yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Jadi dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka hukumnya akan menjadi berubah. Hukum meninggalkan wajib sholat. Jika meninggalkan hukum tersebut secara sengaja, maka menurut ijma ulama, hukumnya sholatnya batal dan tidak sah, berarti perlu diulang kembali. Kemudian yang kedua, jika meninggalkannya karena lupa, dalam hal ini ulama terbagi dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika seseorang mengingat telah meninggalkan salah satu rukun wajib sholat sebelum ia melakukan gerakan sholat selanjutnya, seperti lupa tasyahud awal, kemudian ia mengingatkan ketika akan bangkit, ia boleh kembali duduk dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Kemudian pendapat yang kedua, jika seorang mengingat telah meninggalkan salah satu rukun wajib sholat setelah ia melakukan gerakan sholat selanjutnya seperti lupa tasyahud awal, kemudian mengingat kembali ketika sudah berdiri dan membaca Al-Fatihah, maka ia tidak perlu kembali duduk untuk tasyahud awal dan cukup melakukan sujud sahwi sebagai pengganti salah satu rukun wajib tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat, poin pertama yaitu niat. Yang kedua, mengucapkan takbir dalam mengawali setiap gerakan sholat, kecuali saat i'tidal dan salam. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anh, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW berkata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi, khusus surat Al-Fatihah itu merupakan kewajiban bagi kita untuk membacanya saat sholat. Jika kita tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah dan perlu diulang kembali. Kemudian poin yang kelima, ruku, yaitu menundukkan kepala, tidak mengangkatnya dan disejajarkan dengan punggung beberapa saat sehingga tenang dalam ruku. Begitu pula meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan sebaik-baiknya, lalu merenggangkan jari-jari seolah-olah menggenggam kedua lutut.
Yang keenam, i'tidal, kembali berdiri dari ruku, yaitu mengangkat punggung dari ruku sehingga posisinya kembali berdiri dengan syarat harus tumaninah. Yang ketujuh adalah sujud, yaitu sekurang-kurangnya meletakkan kedua lutut, kedua telapak tangan dengan seluruh jari-jarinya, begitu pula dahi dan hidung ditempelkan ke lantai, dan menegakkan kedua kaki serta menghadapkan ujung jari kaki ke kiblat, begitu pula bertumaninah dalam sujud. Yang kedelapan, duduk antara kedua sujud dalam keadaan tumaninah. Yang kesembilan, membaca tasyahud akhir. Yang ke-10, duduk untuk bertasyahud akhir. Kemudian yang ke-11, mengucapkan salam. Sekurang-kurangnya mengucapkan Assalamualaikum 1 kali. Yang ke-12, tertib, yaitu seluruh rukun sholat yang disebut di atas wajib dilakukan dengan tertib pada waktu sholat. Nah, kemudian kita membahas poin sunah-sunah sholat. Yang pertama ada niat. Yang kedua, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersidekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca ta'awudz. Kemudian, yang kelima, membaca basmalah. Yang keenam, membaca amin setelah al-fatihah. Yang ketujuh, membaca surat setelah al-fatihah. Yang kedelapan, membaca tasbih saat ruku dan sujud 2 atau 3 kali. Kemudian yang kesembilan, membaca doa ketika bangkit dari ruku atau i'tidal. Doanya adalah Rabbana walakal hamd. Yang ke-10, membaca doa di antara 2 sujud. Yang ke-11, membaca doa baik setelah tasyahud awal maupun tasyahud yang kedua. Yang ke-12, kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi dan doa dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Kemudian yang ke-13, mengucapkan salam yang kedua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengucapkan 2 kali salam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi, hingga tampaklah putih pipinya. Nah, teman-teman, ini semoga dengan apa yang sudah kita bahas dan teman-teman simak dapat menjadikan pelajaran untuk kita terus berbenah dalam kebaikan dan dalam hal ibadah, agar ibadah kita menjadi sempurna di mata Allah, agar kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.